Cara untuk membuat kelas atau membuat Meet baru di Google Meet adalah sebagai berikut. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harus memiliki aplikasi Google Meet. Yang belum memiliki aplikasi Google Meet bisa di-download dulu di Play Store. Mudah saja seperti biasa, di Play Store itu tinggal klik Play Store. Contohnya kita klik Play Store. Oke, setelah itu ketik Google Meet. Ya, setelah ada kita klik aja sini. Ya, kemudian kita install. Karena di HP ini atau di tablet ini saya sudah memiliki, maka saya tidak perlu menginstal kembali. Yang belum ikuti langkah-langkah seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi. Baik, setelah kita memiliki aplikasi Google Meet, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari aplikasinya itu di mana. Dan kita memiliki aplikasinya di sini ya. Lambang kamera ini ya. Oke, kita klik. Oke, sebagai guru maka kita menjadi admin ya. Jadi guru sekaligus admin yang nantinya akan memanage kelas, mengundang siswa untuk hadir di kelas kita. Adapun cara untuk membuat kelas baru atau rapat baru adalah sebagai berikut. Perhatikan kursor ini. Kursor ini ada di rapat baru. Kalau di rapat baru inilah kelas baru yang kita buat. Kemudian di sebelahnya adalah gabung ke rapat. Gabung ke rapat ini apabila kita bergabung di kelas orang lain atau di kelas webinar atau di kelas apa saja yang kita ikuti. Nah, kalau untuk membuat kelas baru atau link baru, maka kita klik rapat baru. Informasinya, oke. Ada 3 cara untuk kita membuat rapat baru atau kelas baru di sini. Yang pertama, dapatkan info akses untuk di bagian ini adalah kita membuat link. Link itu bisa kita pakai kapan saja. Oke, setelah kita dapatkan link, kita simpan link itu. Bisa disimpan di WA, bisa disimpan di Note, atau bisa disimpan di Word atau file kita ya. Kemudian kalau mulai rapat instan ini adalah apabila kita mulai rapat pada saat ini juga. Oke, kemudian berikutnya adalah kita secara terjadwal. Jamnya, waktunya, kemudian hari, tanggal, tahunnya sudah ada terjadwal di sini. Kita bisa memilih antara ketiga ini ya. Oke, kalau sebagai guru sebaiknya kita memilih yang ini bisa ya. Yang pertama, kemudian yang ketiga ya. Yang pertama misal. Yang ketiga ini adalah lewat Google Calendar ya. Jadi kita menjadwalnya lewat Google Calendar, kemudian ada waktu, tanggal dan sebagainya. Yang pertama ini yang biasa saya lakukan, saya buat link dulu. Kemudian setelah ada link saya simpan, kemudian kalau saya mau pakai link itu saya akan kirimkan di kelas 2, 3 atau 4 hari sebelumnya. Baik, kita akan mencoba cara yang pertama, yaitu dapatkan info akses untuk di bagian. Kita klik. Nah, kemudian inilah dia link punya kita. Ya, oke, kita sudah mendapatkan link seperti ini. Kemudian kita bagikan undangan ini dan kita simpan ya. Oke, caranya adalah kita bisa membagikan link ini lewat WhatsApp ya. Misalnya, oke, saya bagikan undangan, saya klik ini ya. Kemudian saya bagikan lewat WA. Oke, kita klik WA. Kemudian kita cari tujuan WA itu di mana. Di grup atau perorangan boleh ya. Oke, saya pilih WA-nya. Yep. Kemudian saya klik ini, lanjut. Klik ini. Ya, setelah ada seperti ini, lalu kita kirimkan saja. Yap, terlihat bahwa ini sudah terkirim, maka kita kembali lagi ke kelas tadi. Link yang kita buat tadi sudah ada di sini ya. Kita tunggu dari link yang sudah kita kirim ke seseorang tadi. Kita klik ya. Kita akan masuk dalam kelas yang kita inginkan yang setelah kita buat tadi. Oke, ini adalah tampilan link yang kita buat tadi. Kameranya saya matikan, kemudian mic-nya juga saya matikan. Kemudian kita klik gabung. Jangan lupa untuk klik gabung.
Dan ingat bahwa link ini bisa kita pakai terus dan bisa kita share di setiap kali kita akan mengadakan Google Meet atau mengadakan pertemuan atau mengadakan pembelajaran bersama siswa. Nah, ini adalah tampilannya ya apabila kita sudah masuk di kelas. Tapi karena kameranya ini mati, kalau kamera ini saya nyalakan, maka akan muncul ya kita sebagai presenter, atau kita sebagai guru, atau kita sebagai pemateri, atau kita sebagai admin akan muncul. Oke, saya matikan kembali. Yap, karena kita telah mengirimkan tadi link kita ke partisipan kita, maka kita tunggu dia akan masuk ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, oke, nah ini contohnya apabila seseorang ingin bergabung di kelas kita. Dan kita harus mengklik izinkan jika kita mau dia boleh bergabung. Tapi jika kita tolak, maka kita klik tolak. Oke, maka kita izinkan. Alright, nah di sini sudah terlihat bahwa ada dua orang, kita sebagai guru dan orang lain yang kita undang. Nah, kelas ini sudah bisa kita aktifkan dan sudah kita bisa gunakan untuk pembelajaran online. Tombol merah ini adalah apabila kita ingin mengakhiri, kemudian tombol ini adalah kamera, tombol ini adalah mikrofon. Jika kita ingin bicara maka kita klik ya. Kemudian tombol ini adalah tombol raise hand, kemudian titik 3 ini adalah tombol untuk kita men-setting ya. Kemudian ada pesan dalam panggilan, kita bisa mengirim pesan di sini. Kemudian bagikan layar adalah untuk mempresentasikan tampilan teks, kemudian keamanan, rapat, kemudian setelan, laporan masalah. Kita ke setelan mungkin. Setelan ini seperti ini, ada bahasa dan ada laporan masalah. Kalau tampilan di laptop itu lebih lengkap ya. Jadi lebih banyak yang bisa kita gunakan dibandingkan kita menggunakan HP atau tablet ini. Dan untuk mempresentasikan, jadi kita harus mempersiapkan dulu file apa yang ingin kita presentasikan. Dan telah kita buka file itu. Oke, setelah itu maka kita akan klik bagikan layar. Setelah bagikan layar, maka kita klik mulai berbagi. Oke, mulai sekarang. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa berbagi. Tapi karena ini lewat HP, maka kita harus membuka filenya dulu ya, itu yang utama. Oke, baiklah, demikianlah cara kita bagaimana membuat link dalam pertemuan dan membagikannya kepada orang lain atau kepada siswa kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu atau saudara-saudari latihanlah menggunakan fitur-fitur yang ada di sini, terutama untuk yang presentasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan live. Oke, terima kasih.